Sejarah. Kalau berbicara tentang sejarah, yang ada di pikiran saya itu adalah satu hal yang bisa menimbulkan banyak pertanyaan dan hasilnya adalah cerita yang panjang. Di Kabupaten Kolaka, di kilometer 9, ada sebuah situs sejarah, Tugu Pahlawan. Tugu yang katanya merupakan simbol dari perlawanan masyarakat Kolaka terhadap Belanda. Itu perangnya pada tanggal 19 November 1945. Nah, rencananya sama Bayu, saya akan mencari seseorang untuk menggali seperti apa sejarah di Kolaka. Ini dia Bayu, Tugu Pahlawan. Berarti memang pasti kota Kolaka ini punya cerita sejarah ya? Tugu besar dan di atasnya itu ada patung yang memegang tombak. Keren. Di bagian tugu itu juga ada ukiran menarik yang menggambarkan kisah perlawanan masyarakat masa itu. Pada awalnya tugu ini terbuat dari papan yang kemudian tugu ini direhab seperti menyerupai model peluru dan sekarang itu adanya di Dinas Perhubungan Kabupaten Kolaka. Keren deh, keren. Wah, Di, kayaknya kita harus cari orang untuk menanyakan hal ini, Di. Betul. So, jadi kita kemana? Gimana kalau kita jalan-jalan dulu? Oke, sip. Dalam benak saya yang ada itu hanya rasa ingin tahu yang cukup besar tentang sejarah yang ada di Kolaka. Makanya saya ajak dia untuk lanjut jalan-jalan. Keliling ke sana, ke sini, bertanya ke situ. Dan akhirnya kami mendapat sebuah petunjuk tentang orang yang tepat yang bisa menjelaskan sejarah yang ada di Kolaka. Rumah yang ditunjukkan kepada kami itu rumah Pak Nasir. Nama lengkapnya Munasir. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Dia. Ya, Bayu, Pak. ya, Pak Nasir. Informasi yang kami dapatkan juga, Pak Nasir ini merupakan seorang sejarawan. Hal ini ditunjang karena keseharian beliau itu fokus mencari dan meneliti sejarah yang ada di Kolaka. Raja Mekungga. Nah, bisa kan Pak saya tanya-tanya tentang sejarah? Ya, bisa. Ya, ini salah satu contoh foto peninggalan ya, kantor gubernur di Kolaka. Boleh saya lihat dulu Silakan, silakan. Khusus untuk di Kolaka, maksudnya Hindia Belanda itu 3 segmen. Yang pertama pada masa pemerintahan Sanghyang di Bandera atau Bokela Luma. Tapi imbasnya tidak terlalu besar. Yang kedua itu adalah pada saat masuknya Belanda pada tahun 1106. Dan yang ketiga pada saat Jepang menyerah tanpa syarat, ya masuklah Belanda yang dinamakan dengan nikah. Itu tahun 1948. Letaknya ini di mana ini, Pak? Di pelabuhan sekarang, pelabuhan baru. Dalam kota Kolaka ya Dalam Pak? kota Kolaka. Wah, Maka pembangunannya masih ada. Ini dia. Saya pergi dulu, Pak. Tapi saya minum dulu sedikit lah, Pak. Kalau Bayu memilih meninggalkan kami untuk mencari gedung kontrol liur dan kondisinya seperti apa saat ini, saya memilih untuk tinggal dan bercerita sama Pak Nasir. Kalau untuk kontrol liur sendiri Pak itu dibangun fungsinya untuk apa Pak? Ya, mereka membangun sebuah kantor pemerintahan. Tapi awalnya kan pada saat pemerintah pertama, kontrol pertama itu mereka tidak buat kantor. Nanti setelah kontrol ketiga bernama Gevialan,
Giveland lah ini yang membuat kantor pada tahun 1910, tepatnya yang di pinggir pantai itu. Dari foto tersebut, saya ingin melihat sendiri kondisi langsung bangunan itu. Soalnya saya tuh penasaran, kira-kira kondisi bangunan itu masih ada atau mungkin sudah rata dengan tanah? Kata Pak Nasir, pada zaman penjajahan Belanda, gedung kontrolir itu dibangun untuk memperkuat pertahanan Belanda di Kabupaten Kolaka. Fungsinya sebagai tempat untuk mengurus segala bentuk administrasi, termasuk urusan bea cukai. Saat saya masuk ke dalam, bagian pertama yang saya telusuri itu kantor kontrolir. Di sini saya melihat banyak hal. Saya melihat desain dari bangunan ini yang masih utuh, tapi dari beberapa itu juga ada bagian-bagian yang sudah rapuh, sudah keropos, karena bangunan ini sudah ada sejak beberapa tahun silam. Tapi di sisi lain, masih ada beberapa bagian-bagian dari bangunan ini yang masih tetap kokoh. Semua ini masih asli dari peninggalan Belanda. Nah, jadi kantor kontrol itu dibangun pada tahun 1910. Mereka berkantor khusus itu. Tapi kan bertahap, bangunannya bertahap. Mengenai pengelolaan pemerintahan, tata kota, pembuatan jalan, semua dari kontroliur. Dari kantor kontroliur Belanda, saya bergeser ke bangunan di sebelahnya. Dan katanya, dulunya itu tempat tinggal untuk kontroliur. Keaslian dari bangunan semi permanen Belanda ini yang masih tetap terjaga. Tiang-tiang penyangga dari kayu yang cukup besar, kuat. Terus di bawah kayu itu ada semacam ornamen-ornamen yang terbuat dari kayu dan ada ukiran-ukirannya. Sayangnya saat ini tempat itu tidak ada yang huni. Dan kabarnya bahwa tempat itu bukan lagi milik pemerintah, melainkan sudah diambil alih fungsinya oleh ASDP. Kira-kira kalau untuk beberapa tahun ke depan, apa tempat itu masih ada? Tapi Pak, saya penasaran, selain tadi kan Belanda sudah sukses dengan pembangunan pemerintahannya dengan kontroliur. Ada tidak sarana-sarana lain seperti fasilitas umum begitu yang dibangun sama Belanda di kota Kolaka? Pada saat kontrol Belanda memerintah yang bernama Slabek Kroon, ya. Jadi Slabek Kroon ini merupakan kontroliur. Pada zamannya itulah dia membangun suatu poliklinik. Jadi masih kecil rumah sakitnya itu. Nah, sekarang menjadi dinas kesehatan. Dari gedung kontroliur, saya melanjutkan perjalanan mencari bangunan sejarah lainnya. Dan tempat selanjutnya yang saya tuju itu adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Kolaka. Tapi di sini saya tidak menemukan sisa-sisa dari bangunan bersejarah. Makanya saya mencoba mencari seseorang untuk menanyakan hal ini. Pak, misi Pak. Pegawai di sini ya Pak? Iya. Bayu Pak? Ya, Samsir. Pak, Bapak tahu tidak kalau di sini dulu itu bangunan bersejarah peninggalan Belanda Pak? Oh iya, ada. Ya, tahu. Tapi Pak, apakah konstruksinya dulu seperti ini Pak? Enggak, sudah semuanya bangunan yang dulu itu sudah tidak ada lagi. Kan sekarang sudah bangunan baru semua. Apa? Bangunannya sudah tidak ada? Sudah rata dengan tanah? Afscheid van Indië, wat heeft het voor zin om
dit nu verder met het land dat ik bemin? Dag baboe, dag jongens, het gaat jullie goed. Land van mijn droom, ik ga... Kalau rumah sakit itu kan awalnya itu dibuat sebagai tempat pengobatan poliklinik lah oleh Belanda. Dia dibuat itu pada tahun 1930 itu. Jadi memang dibuat itu khusus untuk pengobatan, khususnya para tentara mereka, juga terhadap masyarakat juga yang mau berobat. Tapi sekarang bangunan itu sudah tidak ada dan malah sudah berubah menjadi bangunan yang seperti saat ini. Tapi dari penggambaran Pak Samsir, saya ini bisa menyimpulkan tata letak dari poliklinik zaman Belanda. Bahwa ada beberapa ruangan-ruangan yang dulunya digunakan sebagai tempat pengobatan. Sepintas saya bisa membayangkan diri saya berada di masa lalu, dan mungkin tiba-tiba seorang dokter Belanda datang dan menanyakan kepada saya, Bayu, apakah kamu sakit? Sini saya suntik. Nggak jadi, tidak usah memikirkan tentang hal itu. Hoe moet dit nu verder met het land dat ik bemin? Jadi untuk mengenai Belanda, tentunya di samping mereka memerintah, mereka juga kan membangun pusat-pusat pemerintahan, perkantoran, gereja-gereja, rumah sakit, jembatan, dan lain sebagainya. Dan itu masih ada punya tinggalan-tinggalan sebagai situs. Selain itu, Pak Nasir juga sempat bercerita kalau selain poliklinik, pemerintahan Belanda juga membangun sebuah gedung sederhana yang digunakan untuk memberikan pencerahan kepada para tentara. Kalau seperti saat ini, fungsinya seperti gereja. Karena pada saat itu penjajah Belanda yang berada di Kolaka itu kan mengeluh mereka butuh pendidikan rohani. Dikirimlah Van der Kliep pada saat itu. Pada saat tiba mereka tinggal di kota Kolaka, bergabung dengan kantor Liur. Setelah itu mereka bangun sebuah tempat pertemuan untuk pembinaan rohani. Ya, sekarang berada di Jalan Pancasila itu. Sekarang sudah jadi gereja itu. Bangunan gereja adalah tempat yang selanjutnya saya kunjungi. Saat saya masuk, saya melihat ada sedikit keanehan. Ada dua bangunan yang saling berdampingan. Bangunan yang satu dalam kondisi hancur, sementara bangunan yang satunya lagi masih dalam proses pembangunan. Dan ternyata yang hancur ini, itulah gereja pertama yang ada di Kolaka. Lagi-lagi saya mendapatkan bangunan bersejarah yang sudah dalam kondisi hancur. Melihat bangunan bersejarah yang tinggal puing bebatuan, saya akhirnya memutuskan untuk kembali bersama dia di rumah Pak Nasir. Dengan harapan, semoga saja masih ada bangunan bersejarah yang terjaga kondisinya. Jadi begitu ya
Pak ya. Ya. Saya baru tahu. Halo Pak yuk. Nasir, dia Sudah dari jalan-jalan? lumayan. Gimana hasilnya sana? Ya, sedikit mengecewakan juga Pak. Tadi saya jalan-jalan lihat bukti-bukti sejarah. Saya penasaran lagi nih Pak. Masih ada tidak Pak situs-situs sejarah lainnya? Oh iya, kalau Belanda itu sedikit sekali batu-batu yang mereka buat sebagai tanda bahwa mereka pernah menjajah. Tapi kalau Jepang itu bahkan mereka membuat suatu pabrik pengolahan nikel di Lembang smelter yang cerobong asap itu. Nah, itu situs sejarahnya masih ada yang bisa dilihat? Masih ada. Oh, masih ada? Masih ada. Masih ada di lokasi tambang. Tempatnya di Kecamatan Pemala, Oh, di Kecamatan Pemala. Pertambangan Nasional. Nah, kalau gitu bagaimana kalau kita ke sana Pak? Bayu memang orangnya tidak bisa tinggal diam. Daripada ditinggal sendiri, mau tidak mau saya harus ikut ke areal pertambangan untuk melihat juga situs sejarah yang diceritakan sama Pak Nasir. Kira-kira seperti apa ya situs sejarah yang kami tuju? Jadi itu mungkin tembus semua ya Pak? Jadi ada penutupan jalan. Saat kami berjalan menyusuri bukit, kami melihat ada terowongan yang letaknya itu di bawah tanah. Dan saya mencoba untuk memasuki terowongan itu. Berdiri dalam terowongan yang tingginya sekitar 2 meter, terus letaknya itu di bawah tanah, itu merupakan suatu kebanggaan pribadi buat saya. Saya merasa seperti bagian dari sejarah. Ini termasuk dengan pemakaran. Oh, jadi ini Pak, fungsinya pada zaman Jepang itu untuk apa Pak? Jadi begini, ini kan adalah merupakan sisa-sisa ya, tungku pembakaran peninggalan Jepang. Ternyata, kata Pak Nasir, tempat pembakaran itu tidak hanya dibangun di satu tempat, tapi juga di tempat-tempat lainnya. Jadi tungku ini satu paket dengan penyangga ini, penyangga ruangan dengan dia punya terowongan asapnya itu. Jadi pembakarannya di sini, asapnya melalui terowongan keluar yang kita lewati tadi, supaya tidak kelihatan pada saat berproses oleh tentara-tentara sekutu. Saat keluar dari terowongan, saya kembali melanjutkan perjalanan menuju ke bawah. Di situ, saya melihat bangunan besar seperti gedung dan terdapat pintu masuk. Namun tidak berani untuk menelusuri lebih jauh, karena dalam bangunan itu sudah tertimbun material longsor. Hingga akhirnya saya memutuskan untuk menyusul Diah dan Pak Nasir. Nah, ini dia. Cerobong asap yang saya maksud ini, peninggalan Jepang ini. Tinggi sekali Pak, Ya, sampai tingginya kurang lebih 50 sampai 60 meter. Jadi ini Bayu ini diameter di bawah ini 8 meter, di atas karena kecil diameternya 6 meter. Nah, itu. Luar biasa. Cerobong tinggi, besar, kokoh. Ini semakin membuat saya penasaran. Makanya saya masuk ke dalam. Dan pertama saya masuk, aromanya itu sangat menyengat. Untung saya bawa masker. ya Pak, mungkin bisa dijelaskan kenapa sampai daerah ini dijadikan areal pertambangan sampai ada cerobong asap ini Pak? Awalnya kan tentunya ada penelitian. Jadi penelitian pertama itu adalah seorang ahli geologi Belanda yang bernama Abe Danon. Beliau melakukan penelitian pada tahun 1909 dan hasilnya terbukti ada nikel. Setelah itu bekerja di bawah pabrik, mereka mengekspor
dalam bentuk biji nikel ini mentahnya ke Jerman pada tahun 1938. Terus Pak, kalau ini apa fungsi cerobong asap ini sebenarnya untuk apa Pak? Ya, cerobong asap ini kan itu setelah masuknya Jepang tahun 1942. Jadi pada saat Jepang masuk ke Kolaka, masuk ke Pomala, karena berdasarkan hasil penelitian itu, maka mereka membuat suatu pabrik smelter. Tapi tidak dibuat seperti sekarang di bawah tanah. Dulu dibuat tahun 42 itu dibuat di atas tanah, kelihatan dia. Ironisnya, kata Pak Nasir, bangunan cerobong asap yang sudah berdiri megah itu dikerjakan oleh masyarakat pribumi di bawah tekanan tentara Jepang. Beberapa bagian dari cerobong itu masih utuh, tapi ada juga beberapa bagian yang sudah hancur. Dan ketika saya melihat ke bawah, saya melihat ada semacam terowongan yang menjurus ke salah satu tempat. Saya pun mencoba membuka satu persatu puing-puing itu. Namun yang saya dapati hanya kotoran-kotoran binatang. Wah, luar biasa Pak. Jadi gimana? Sudah puas? Saya merasa puas sekali. Oke. Sempat keliling-keliling masuk dalam, Sempat mengelilingi banyak tempat-tempat Pak, dan saya merasa puas Pak. Alhamdulillah. Kalau begitu, terima kasih banyak Pak sudah diantar, sudah menunjukkan situs-situs sejarah, terus sudah banyak sekali informasi ya Bayu ya yang kita dapatkan. Sekali lagi terima kasih banyak Pak. Ini kenangan yang bagus. Lain kali kita kesini lagi. Berpamitan sama Pak Nasir bukan berarti sejarah tentang Kabupaten Kolaka juga ikut berakhir. Dan akhirnya penelusuran kami tentang sejarah Kolaka berakhir di suatu tempat. Saat kami melewati tiap makam, kami berpikir bahwa sejarah bukanlah hal untuk dilupakan. Hal ini membuat saya merasa bangga karena bisa melihat situs-situs sejarah yang terpelihara dan terjaga kelestariannya sebagai wisata sejarah. Tapi bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, ini adalah tanggung jawab kita bersama.